Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang keterampilan menyimak di sekolah menengah atas. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Andini, yang kedua saya sendiri, Iksan Fadila selaku moderator, dan yang ketiga Tarisa Gunawan, yang keempat Salwa Azahra Fitri, dan yang terakhir yang kelima Zalwa Ayu Sabillah. Dan presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh teman saya. Kepada saya persilakan. Definisi menyimak. Keterampilan menyimak merupakan suatu keterampilan berbahasa yang utama yang memusatkan perhatian terhadap lawan bicara yang hasilnya mampu dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Jenis-jenis keterampilan menyimak yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menyimak ekstensif, merupakan proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mendengarkan siaran radio, melihat televisi, percakapan orang di pasar, khutbah di masjid, dan juga pengumuman di stasiun kereta api. Dan yang kedua yaitu menyimak intensif, merupakan kemampuan untuk memahami bahan simakan yang membutuhkan konsentrasi penuh agar informasi atau pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Tahap-tahap dalam tampil menyimak intensif yaitu terdiri dari tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Selanjutnya ada keterampilan menyimak di sekolah menengah atas. Yang pertama yaitu menyimak teks laporan hasil observasi. Menyimak teks laporan observasi dilakukan secara langsung dan teliti agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan observasi atau pengamatan. Yang kedua yaitu menyimak teks eksposisi. Menyimak teks eksposisi diperlukan pemahaman yang kuat terhadap suatu info yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu menyimak teks anekdot. Menyimak teks anekdot diperlukan pemahaman mengenai kalimat sindiran dan kritikan yang lucu agar pesan yang ingin disampaikan tercapai. Yang keempat ada menyimak cerita rakyat. Menyimak cerita rakyat merupakan suatu kegiatan yang dapat menambah wawasan mengenai suatu cerita rakyat terdahulu agar cerita rakyat tersebut tetap terjaga keberadaannya. Yang kelima yaitu menyimak novel. Menyimak novel merupakan suatu kegiatan keterampilan menyimak yang penting karena dengan membaca suatu novel kita dapat menyimak dengan baik agar kita juga dapat membuat suatu karya novel. Yang keenam yaitu menyimak teks biografi. Menyimak teks biografi ialah kegiatan menyimak mengenai kehidupan para tokoh penting yang memiliki sifat teladan yang dapat kita ikuti atau terapkan di kehidupan kita. Yang ketujuh yaitu menyimak teks prosedur. Menyimak teks prosedur merupakan suatu kegiatan menyimak yang memerlukan pemahaman mengenai suatu tata cara penggunaan atau pembuatan dari suatu produk. Yang kedelapan yaitu menyimak teks eksplanasi. Menyimak teks eksplanasi ialah suatu kegiatan untuk memahami mengenai suatu fenomena yang terjadi. Yang kesembilan yaitu menyimak ceramah. Menyimak teks ceramah ialah kegiatan menyimak yang dapat disampaikan secara lisan dan harus memahami terkait pembahasan dari suatu ceramah yang akan disampaikan. Yang ke-10 yaitu menyimak karya ilmiah. Menyimak karya ilmiah ialah kegiatan yang harus memperhatikan pemahaman tata cara penulisan yang baik untuk sebuah karya ilmiah. Yang ke-11 yaitu menyimak drama. Menyimak drama adalah suatu kegiatan menyimak pada suatu pertunjukan drama yang ditampilkan oleh para tokoh yang ada. Yang ke-12 yaitu menyimak surat lamaran pekerjaan. Menyimak surat lamaran pekerjaan ialah suatu kegiatan menyimak yang penting memperhatikan kebahasaan dan penulisan yang baik sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada permasalahan keterampilan menyimak dan solusinya. Permasalahan yang pertama adalah tes kompetensi menyimak. Solusinya adalah pihak sekolah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan perangkat pembelajaran untuk tes menyimak dan siswa harus berusaha untuk membuat program sederhana yang mencakup catatan tugas, tes mendengarkan yang dapat digunakan sekolah untuk melatih keterampilan mendengarkan mereka.
Permasalahan kedua yaitu penugasan otentik. Solusinya yaitu yang dapat digunakan supaya meningkatkan daya simak siswa adalah dengan meningkatkan keterampilan menyimak dengan keterampilan lainnya. Permasalahan ketiga yaitu permasalahan proses pembelajaran yang konvensional. Masalah pendekatan dan metode dalam pembelajaran menyimak pemahaman cocok untuk pembelajaran menyimak dan dapat diatasi dengan memilih pendekatan dan metode yang disukai siswa. Permasalahan yang keempat yaitu permasalahan gagap teknologi dan ketersediaan media yang dialami oleh guru. Hendaknya pemerintah, pihak universitas, dan pihak sekolah bekerja sama mengadakan pelatihan dasar mengenai dasar komputer dan internet untuk menanggulangi gagap teknologi, sehingga guru dapat mengakses berbagai informasi dari internet dan diharapkan guru dapat membuat media sendiri ketika siswa sedang melaksanakan kegiatan pembacaan puisi. Media pembelajaran yang digunakan untuk keterampilan menyimak pada sekolah menengah atas. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Salah satunya adalah media elektronik, yaitu pembelajaran online. E-learning adalah media pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dan komputerisasi melalui internet. E-learning disajikan dalam bentuk dokumen, kata-kata, gambar, audio, video, tergantung pada metode pembelajarannya. Kesimpulan, menyimak merupakan keterampilan yang diperoleh anak sejak dalam kandungan yang harus dipelajarinya untuk menunjang pembelajaran keterampilan berbicara, membaca, dan menulis yang diajarkan secara intensif di sekolah. Masalah pembelajaran keterampilan menyimak di sekolah dan kurangnya keterampilan menyimak dalam proses komunikasi dapat diatasi dengan beberapa solusi. Selanjutnya, saran. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan peningkatan keterampilan menyimak siswa dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan siswa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.